Hai sahabat Juwita Story, selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap kisah menyimpan luka, harapan, dan keajaiban cinta. Jika kamu suka cerita yang menyentuh hati dan penuh makna, jangan lupa untuk klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan beri like agar channel ini bisa terus berbagi kisah luar biasa. Sekarang, mari kita mulai perjalanan hati ini. Sebuah kisah yang akan mengguncang jiwamu, tentang seorang gadis yang dijual oleh darah dagingnya sendiri. Namun takdir berkata lain. Disa, seorang gadis berusia 18 tahun yang tumbuh dalam tubuh yang tak sempurna. Sejak umur 5 tahun, ia lumpuh akibat kecelakaan tragis yang merenggut keceriaannya. Namun, keterbatasan itu tak pernah memadamkan sinar matanya. Ia tetap tersenyum. Tetap ceria, meski hidup tak pernah memberinya pelukan hangat. Disa tinggal bersama ayah kandung seorang pria keras yang telah lama kehilangan arah. Sejak kepergian sang istri, hati lelaki itu penuh dendam dan amarah. Dan di mata ayahnya, Disa hanyalah sumber kesialan, beban hidup yang tak pernah ia harapkan. Tak ada sekolah, tak ada teman. Hari-harinya hanya diisi dengan kesunyian. Di balik dinding rumah yang tak pernah menyimpan tawa, ia sering dikurung, dimarahi tanpa alasan. Bahkan kadang tidak diberi makan. Baginya, rumah bukan tempat untuk pulang, melainkan penjara sunyi yang mengikis jiwanya sedikit demi sedikit. Hingga pada suatu malam yang dingin, ayahnya pulang dengan seorang tamu asing, seorang pria muda berwajah datar, bersorot mata kelam, dan bicara seperlunya. Tak ada perkenalan, tak ada penjelasan, hanya suara berat dari ayahnya yang terdengar di ruang tamu. Anggap saja lunas, kau bisa bawa dia malam ini juga. Disa duduk terpaku, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi malam itu, tanpa pelukan, tanpa ucapan perpisahan, ia diserahkan kepada pria asing itu sebagai pembayaran utang. Semua orang mengira hidup Disa akan semakin hancur. Namun, tak ada yang tahu, pria yang membawanya pergi ternyata menyimpan rahasia besar dan cinta yang tak pernah Disa bayangkan. Di sebuah rumah tua yang mulai lapuk, dimakan waktu, terdengar suara dentingan gelas dan botol kosong yang berserakan di lantai. Seorang pria paruh baya, dengan wajah kusut dan mata merah karena minuman keras, duduk termenung sambil menunduk ayah Disa. Ia baru saja mendapat ancaman dari rentenir yang siap mengambil segalanya. Jika utangnya tak dilunasi malam itu juga, nominalnya tak sedikit. Dan pria itu sudah tak punya apapun lagi untuk diberikan, kecuali satu hal, putri kandungnya sendiri, Disa, yang sedang duduk di kursi roda di kamar kecilnya. Tak tahu bahwa malam itu hidupnya akan berubah selamanya. Tak lama, suara langkah kaki asing terdengar di depan rumah. Seorang pria muda dengan pakaian serba hitam dan tatapan tajam berdiri di ambang pintu. Namanya Leon. Ia tak banyak bicara, hanya menatap sekilas ke dalam rumah yang sunyi dan muram, lalu mengangguk, seolah semuanya sudah direncanakan. Ayah Disa berkata dengan suara dingin, "Ini dia, gadis yang kumaksud. Ambil saja, anggap utangku lunas." Leon melangkah pelan mendekati Disa. Gadis itu menatapnya dengan wajah bingung, takut, dan penuh air mata. "Ayah, jangan, kumohon. Aku janji akan membantu sebisaku. Aku janji." Tapi ayahnya hanya membuang muka dan berkata, "Kau hanya beban, Disa. Setidaknya kali ini kau bisa berguna." Disa menangis. Tubuhnya gemetar, tapi tak ada yang memeluknya. Tak ada tangan yang menggenggam atau suara yang menenangkan. Hanya sosok asing bernama Leon yang mendekat, mengambil koper kecil usang milik Disa, dan perlahan mendorong kursi roda itu keluar dari rumah. Tanpa kata, tanpa penjelasan, di malam yang dingin dan gelap, Disa dibawa pergi oleh pria yang bahkan tak ia kenal. Rumah yang selama ini menjadi sangkarnya, kini tak lagi ada di belakangnya. Tapi Disa belum tahu bahwa pria bernama Leon itu menyimpan rahasia yang akan mengubah segalanya. Dan kisah cinta paling tak terduga baru saja dimulai. Malam itu, mobil hitam yang membawa Disa melaju jauh melewati batas kota. Jalanan semakin sepi, gelap, dan sunyi. Disa hanya bisa memandangi jendela, tak mampu bertanya, tak tahu kemana ia dibawa. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mobil itu berhenti di depan sebuah villa besar bergaya Eropa, berdiri megah di tengah hutan pinus. Tak ada suara, tak ada tetangga, hanya keheningan yang menelan segalanya. Leon keluar lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk Disa. Wajahnya tetap datar, tak marah, tak ramah, tapi ada sesuatu dalam tatapannya. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Pelayan berpakaian serba putih menyambut mereka. Dengan sopan, mereka membawa Disa masuk ke dalam villa, tanpa satupun kata kasar, tanpa satupun sentuhan yang melukai. Kamar Disa berada di lantai 2, luas, hangat,
dan bersih. Ada kursi roda baru, buku-buku, bahkan balkon dengan pemandangan taman. Tapi Disa tak mengerti. Jika Leon membelinya, kenapa ia diperlakukan seperti tamu? Hari-hari berlalu. Setiap pagi, seorang perawat datang untuk merawat tubuh Disa, memandikannya, dan mengajak bicara dengan lembut. Seorang koki khusus menyiapkan makanan hangat setiap kali ia lapar. Tak ada teriakan, tak ada kurungan, tapi juga tak ada penjelasan. Leon hanya muncul sesekali. Ia duduk di seberang meja makan, membaca dokumen, atau dia memandangi taman. Ia tak pernah mengajak Disa bicara, tak pernah bertanya, tapi juga tak pernah menyuruh. Suatu malam, Disa memberanikan diri berkata, "Kenapa kau bawa aku ke sini? Apa yang kau inginkan dariku?" Leon hanya menjawab pelan, "Tak ada. Kau bisa tinggal di sini dengan tenang." Tenang. Jawaban itu membuat Disa makin bingung. Ia merasa seperti tawanan, tapi juga bukan. Seperti tamu, tapi tak pernah diberi kepastian. Dan perlahan, Disa menyadari satu hal. Leon tidak pernah menyentuhnya, tidak memperlakukannya seperti benda atau properti. Bahkan, ia justru sering memperhatikannya diam-diam dari kejauhan, lalu pergi sebelum sempat tertangkap. Ada rahasia besar yang belum terungkap. Sosok pria dingin itu menyimpan luka, dan Disa mulai merasakannya. Sudah hampir 2 minggu, Disa tinggal di villa itu. Hari-harinya mulai terasa tenang, meski hatinya masih penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya pria bernama Lian itu? Mengapa ia membawanya jauh dari kota? Dan kenapa ia tidak pernah menjelaskan apa-apa? Rasa penasaran itu semakin tumbuh. Hingga suatu malam, saat Disa tak bisa tidur, ia mendengar suara pelan dari balik pintu kamar. Beberapa pelayan berbicara dengan suara berbisik. "Tuan Leon sebenarnya baik, hanya terlalu tertutup sejak kejadian itu. Kau tahu, dia pewaris keluarga Arsenio, keluarga konglomerat besar yang menguasai banyak bisnis di luar negeri. Tapi setelah ibunya meninggal, dia menghilang. Mereka bilang, ibunya bunuh diri setelah dipaksa menikah dengan ayah Leon. Sejak itu, Tuan Leon membenci pernikahan yang berdasarkan uang. Dia bilang, cinta tak boleh diperjualbelikan." Disa terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia teringat saat dirinya diserahkan oleh ayah kandungnya hanya demi melunasi utang. Apakah dirinya juga hanya bagian dari dendam Leon terhadap pernikahan transaksional? Apakah ia dibeli hanya sebagai simbol pembuktian? Hari berikutnya, Disa duduk di taman villa, menunggu Leon yang biasanya muncul menjelang senja. Dan saat pria itu akhirnya datang, Disa menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Kenapa aku? Apa aku hanya korban dari amarahmu pada masa lalu?" Leon terdiam sejenak. Ia menatap langit yang mulai gelap, lalu duduk di bangku kayu sebelah Disa. "Ibuku mati karena dijual dalam pernikahan. Saat ayahku meninggal, aku bersumpah, aku tak akan pernah menjadikan siapapun sebagai alat. Tapi aku juga tahu, banyak gadis di luar sana yang bernasib sama seperti ibuku, termasuk kamu." Disa menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Leon melanjutkan, pelan namun tajam, "Aku tak membelimu untuk menyakitimu. Aku hanya ingin membebaskanmu dengan caraku." Dan malam itu, Disa menangis dalam diam untuk pertama kalinya. Air mata yang jatuh bukan karena sakit, tapi karena rasa dihargai yang tak pernah ia rasakan sejak kecil. Ia masih belum mengerti apa maksud Leon sepenuhnya, tapi hatinya mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Kepercayaan. Hari-hari di villa itu tak lagi terasa menakutkan bagi Disa. Suasana sepi yang dulu menyesakkan kini menjadi tempat yang menenangkan hati, terutama sejak Leon mulai membuka dirinya. Perlahan, tapi nyata, Disa mulai mengenal sosok pria itu lebih dari sekadar pembeli misterius. Leon bukan hanya pewaris keluarga kaya. Ia adalah seorang pria yang penuh luka, yang kehilangan ibunya karena pernikahan yang dipaksakan, dan kehilangan masa mudanya karena memilih menghilang dari dunia yang menurutnya kejam. Disa pun mulai membuka hatinya. Ia tak lagi sekadar menunggu dan bertanya. Kini, ia mulai hidup, mulai bernapas. Leon mengenalkannya pada dunia yang baru. Ia mengajari Disa melukis. Dengan kuas dan warna, Disa menuangkan rasa yang selama ini terkurung dalam diam. Setiap goresan menjadi pelampiasan hati kesedihan, harapan, dan cinta yang masih samar. Di sore hari, mereka duduk di ruang terbuka. Leon akan membantunya mengangkat kanvas atau memegang benang saat Disa belajar menjahit. Kadang, mereka tertawa bersama saat Disa salah memasukkan benang, atau saat lukisan mereka berubah jadi sesuatu yang lucu. Kedekatan mereka tumbuh dalam keheningan yang tak canggung. Dalam tatapan yang diam-diam saling mencari. Leon tak pernah menyentuh Disa dengan sembarangan, tapi
Dari caranya menatap, dari cara dia menggenggam kursi roda Disa dengan lembut. Ada sesuatu yang lebih hangat dari sekadar simpati. Namun, di balik senyum yang mulai sering muncul di wajah Disa, terdapat keraguan yang selalu berbisik dalam hati. Dia terlalu sempurna, terlalu tinggi. Dan aku hanya gadis lumpuh yang pernah dijual karena utang. Apa pantas aku mencintainya? Maka Disa memilih diam, memendam rasa yang tumbuh di balik kebersamaan mereka. Karena baginya, cukup sudah bisa tertawa di samping Leon. Itu saja sudah lebih dari cukup. Tapi ia tak tahu, di balik tatapan dingin yang kini mulai menghangat, Leon pun memendam hal yang sama. Sebuah rasa yang muncul perlahan tapi tulus. Hari-hari hangat yang mulai mengisi hidup Disa mendadak runtuh saat sosok dari masa lalunya datang kembali tanpa diduga. Sore itu, suara mobil tua berhenti di depan villa. Seorang pria mabuk dengan pakaian lusuh turun dengan langkah goyah. Itu ayah Disa dengan penuh kemarahan. Ia menabrak masuk ke dalam halaman villa, meneriakkan nama Leon, membuat pelayan panik dan Disa membeku di kamarnya. Leon muncul, menatap lelaki itu dengan tatapan tajam. Namun si lelaki tua justru tersenyum sinis. Kau kira aku nggak tahu dia tinggal di sini? Katanya, kau punya uang. Kau pasti bisa bayar lebih. Beri aku uang, atau aku akan bawa dia kembali. Leon mendekat dengan langkah tenang. Tapi rahangnya mengeras, matanya dingin, tangannya terkepal. Dia bukan milikmu lagi, ucap Leon pelan, dan kau tidak akan menyentuhnya satu helai pun. Tapi ayah Disa tertawa, penuh hinaan. Kau pikir dia bukan siapa-siapa? Dia itu bekas beban. Kau mau bela anak lumpuh itu? Konyol! Ucapan itu terdengar sampai ke dalam kamar dan menusuk hati Disa seperti pisau. Tangannya gemetar, dadanya sesak, dan tubuhnya melemah. Semua ketakutan masa kecil, suara bentakan, dan rasa rendah diri menyerbu sekaligus, hingga semuanya menjadi gelap. Disa pingsan. Dalam gelapnya pingsan itu, Disa bermimpi. Ia melihat ibunya dengan wajah lembut, penuh ketenangan, menyentuh pipinya, dan berkata pelan, "Anakku, jangan takut mencintai. Kau berhak bahagia, berhak memilih. Dan sekarang, saatnya kau bangkit." Saat terbangun, air mata menetes di pipi Disa. Tapi, kali ini, bukan karena takut. Ia sadar, selama ini ia diam, menahan semua rasa. Tapi tidak hari ini. Hari ini, ia akan melawan. Leon duduk di samping tempat tidur. Matanya penuh kekhawatiran. Namun sebelum pria itu berkata apapun, Disa menggenggam tangannya. Biarkan aku bicara dengan dia. Dengan tubuh yang masih lemah, Disa muncul di depan ayahnya untuk pertama kalinya sejak malam ia dijual. Matanya menatap lurus, suaranya gemetar, tapi tegas. Aku bukan barang yang bisa kau jual seenaknya. Kau sudah mengambil semuanya dariku. Tapi mulai hari ini, kau tak bisa lagi mengambil harga diriku. Ayahnya terdiam, mungkin karena terkejut, atau mungkin karena untuk pertama kalinya Disa berdiri secara utuh, bukan dengan kaki, tapi dengan keberanian. Leon berdiri di belakang Disa, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai orang yang percaya bahwa Disa bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan hari itu, masa lalu Disa runtuh karena hatinya memilih untuk melawan. Setelah semua luka, semua air mata, dan keberanian untuk melawan, Leon tahu Disa layak mendapatkan lebih dari sekadar perlindungan. Ia layak mendapat kesempatan untuk bermimpi kembali. Hari itu, tanpa banyak kata, Leon membawa Disa ke sebuah rumah sakit ternama di luar kota. Disa bingung, bahkan ketakutan. Tapi Leon hanya menggenggam tangannya erat dan berkata pelan, "Ada harapan untuk kakimu, Disa. Dokter bilang, kalau kau mau mencoba, mungkin kau bisa berjalan lagi." Disa terdiam. Baginya, itu bukan hanya kabar mengejutkan, tapi sesuatu yang selama ini tak berani ia impikan. Sudah 13 tahun ia hidup di kursi roda. Berjalan terasa seperti mimpi. Terlalu jauh, terlalu mustahil. Aku takut, Leon. Kalau harapanku patah lagi, aku tak sanggup menahan rasa itu. Leon menatapnya. Matanya berkokok-kokah, namun penuh keteguhan. Tak peduli kau bisa berjalan atau tidak, kau tetap Disa yang kuat. Tapi jika kau jatuh, aku akan selalu jadi orang pertama yang menangkapmu. Kau tak sendiri, Disa. Aku mencintaimu, apapun yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, proses terapi dimulai. Disa menjalani serangkaian pemeriksaan
fisioterapi, hingga akhirnya dijadwalkan menjalani operasi saraf besar. Hari operasi tiba. Leon menunggunya di luar ruang bedah selama berjam-jam. Berdoa dalam diam, menggenggam kalung milik ibunya. Satu-satunya benda yang membuatnya kuat saat dunia runtuh. Dan saat dokter keluar, sambil tersenyum, dunia Leon terasa berhenti sejenak. Operasi berhasil. Tapi yang menentukan nanti adalah semangat gadis itu sendiri. Minggu-minggu penuh perjuangan dimulai. Disa belajar berdiri lagi dari nol. Seperti bayi yang baru lahir. Setiap latihan terasa menyakitkan. Tangisnya jatuh hampir setiap malam. Tapi setiap kali tubuhnya hampir menyerah. Leon ada di sana, menatapnya penuh harapan, menggenggam tangannya, dan berkata, "Satu langkah pun tak apa, Disa. Asal langkah itu datang dari hatimu." Dan pada suatu sore yang tenang, Disa akhirnya berdiri. Pelan-pelan, dengan kaki yang gemetar, ia mulai melangkah. 1, 2, 3 langkah menuju Leon, yang berdiri menunggunya dengan senyum dan mata berkaca-kaca. Begitu sampai di pelukannya, Disa menangis sejadi-jadinya. "Aku berdiri, Leon, bukan hanya karena terapi, tapi karena kau buat aku percaya bahwa aku layak bahagia." Leon memeluknya erat, dan dalam pelukan itu tak ada kursi roda, tak ada luka, tak ada masa lalu. Hanya 2 jiwa yang sama-sama belajar bangkit bersama. Beberapa bulan setelah Disa berhasil berjalan kembali, hidupnya benar-benar berubah. Bukan hanya tubuhnya yang bangkit, tapi juga hatinya. Bersama Leon, mereka membangun sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Tapi bukan rumah untuk berdua saja, itu adalah rumah perlindungan. Tempat untuk gadis-gadis yang pernah terluka, dikhianati, dibuang, atau dianggap tak berharga oleh keluarganya sendiri. Nama rumah itu adalah Pelita Jiwa. Tempat di mana setiap luka dihargai, dan setiap air mata diberi tempat untuk sembuh. Disa kini berdiri sebagai sosok yang kuat. Bukan karena sempurna, tapi karena ia pernah dijatuhkan sedalam-dalamnya dan memilih bangkit. Ia membantu para gadis di sana melukis, menjahit, menulis, dan bermimpi lagi. Sama seperti dulu Leon membimbingnya dalam diam. Dan di tengah segala kesibukan dan cinta yang terus tumbuh, Leon dan Disa memutuskan untuk menikah. Tapi bukan pernikahan mewah, bukan pesta besar, melainkan upacara sederhana, penuh ketenangan. Hanya dihadiri oleh anak kanok dan para gadis di rumah perlindungan mereka. Hari itu, di bawah cahaya matahari sore yang hangat, Disa berdiri di altar, mengenakan gaun putih sederhana buatan tangannya sendiri. Saat ia melangkah menuju Leon, perlahan tapi pasti, semua mata menatapnya dalam diam. Bukan karena gaunnya indah, tapi karena keajaiban yang berdiri di depan mereka. Gadis lumpuh yang dulu dijual oleh ayah kandungnya, kini berdiri tegak di hadapan cinta sejatinya, dengan harga diri yang tak tergoyahkan. Leon menatapnya penuh haru, lalu menggenggam tangan Disa dan berbisik, "Kau bukan gadis yang kubeli, Disa. Kau adalah perempuan yang kucintai dan yang memilih untuk tinggal di sisiku." Mereka mengucap janji, bukan untuk saling memiliki, tapi untuk saling menyembuhkan. Dan hari itu, 2 jiwa yang sama-sama pernah hancur, resmi menyatu bukan karena kekayaan, bukan karena dendam, tapi karena cinta yang melihat hati, bukan masa lalu. Disa bukan lagi gadis yang dijual. Ia adalah perempuan yang bangkit, yang berdiri bukan hanya dengan kaki, tapi dengan keyakinan bahwa dirinya berharga dan layak dicintai. Beberapa tahun setelah pernikahannya, Disa duduk di sebuah ruang baca yang hangat. Di depannya, tumpukan surat dari perempuan-perempuan yang mengaku pernah merasa tak berharga. Pernah ingin menyerah, tapi bangkit kembali karena satu buku. Buku itu berjudul "Aku Pernah Dijual, Tapi Tidak Pernah Murah." Buku yang ia tulis sendiri, dari luka yang ia rawat, dan dari cinta yang menyelamatkannya. Buku itu meledak di pasaran, menjadi bestseller, dan dibaca oleh ribuan perempuan dari berbagai belahan negeri. Di setiap halaman, Disa menulis bukan untuk membuat orang iba, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh perlakuan orang lain, bahwa seorang perempuan bisa bangkit, walau pernah disakiti oleh orang yang paling dipercayainya. Kini Disa dikenal sebagai motivator dan pembicara publik, bukan karena gelar, tapi karena keberaniannya bertahan, dan hatinya yang memilih untuk memaafkan tanpa melupakan. Ia berdiri di atas panggung-panggung kecil, Di panti asuhan, penjara wanita, bahkan sekolah-sekolah pelosok, membagikan kisahnya bukan dengan air mata, tapi dengan senyum kemenangan. Di setiap akhir seminar, Disa selalu berkata, "Aku pernah dijual oleh ayahku sendiri, tapi itu tidak membuatku murah.
Karena harga diri tidak ditentukan oleh masa lalu, tapi oleh pilihan kita untuk tetap berdiri. Dan di antara kerumunan, selalu ada satu pria yang berdiri di barisan belakang. Diam, tapi tak pernah pergi. Leon, dengan wajah yang masih tenang, tapi sorot mata yang selalu penuh cinta. Ia tak pernah memaksakan cinta. Ia hanya memilih untuk tetap tinggal saat semua orang memilih pergi, karena baginya, cinta bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang melihat seseorang di titik terendahnya dan tetap memilih untuk menggenggam tangannya. Dari seorang gadis lumpuh yang dijual karena utang, Disa tumbuh menjadi perempuan kuat yang berdiri untuk orang lain. Dari luka, ia jadi cahaya. Dan dari rasa kehilangan, ia menemukan makna cinta yang sesungguhnya. Akhir kisah ini bukanlah tentang akhir cinta, tapi tentang awal dari keberanian untuk mencintai diri sendiri.